nggak suka dengan orang-orang yang korupsi itu dari dulu, bukan sekarang aja. Karena beliau nggak suka, paling anti itu. Paling anti, Bang. Wah, anti. Untuk 3 jenderal. Waktu itu Menhan Pangap, Kasospol dan dan Asintel ya. Janganlah korbankan Kopassus. Janganlah korbankan TNI. Kopassus adalah milik rakyat Indonesia, TNI adalah milik rakyat Indonesia. Kalau mau dikorbankan, korbankanlah Prabowo Subianto saja. Harus Indonesia ini harus disegani, harus dihormatin. Rakyat kita harus sejahtera, rakyat kita nggak boleh kelaparan. Kita harus dihormatin oleh dunia. Berarti rakyatnya kan harus kuat juga. Rakyat kuat itu berarti harus nggak kelaparan. Rakyat kuat itu berarti anak-anak generasi penerus kita ini kan kuat, ini nggak bisa hanya 5 tahun 10 tahun pada saat beliau mimpin presiden. Bicara kuat ini sampai 5, 10, 15 sampai. Guys-guysku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Torpedo. Kali ini episode spesial, Bang. Apa itu? Ini agak dekat-dekat sama presiden kita ini, Bang. Ini walaupun Torpedo ini masih teri-teri, Bang, belum jadi kembung, tapi boleh juga ini, Bang. Aku berdoalah, Bismillah komisaris. Gimana? Siapa Komisaris apa ini? Komisaris apa dulu ya kan? Kita udah bersama Bang Fauka Nur Farid, Kepala Tim Sus 08, sekaligus Direktur Eksekutif Institut Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia. Dan yang paling penting, beliau adalah loyalis Pak Prabowo. Aku pernah baca di Google itu, aku Tim Mawar, ya kan? search lah. Mantan Tim Mawar pernah diutus khusus sama Pak Prabowo ke Aceh. Nanti kita akan tanya-tanya, Bang, ada apa ini? Jangan keluarin semua. Makanya pelurunya jangan kita keluarkan semua dulu. Ada apa sih di Aceh? Kenapa? Dan kenapa Abang yang dipilih? Langsung aja, Bang, torpedo terus. Jauh sebelum itu, tapi kita mulai dulu nih. Tim Sus 08 ini, apa sih ini, Bang? Kita kan mendengar Bang Fauka Nur Farid, atribusinya Kepala Tim Sus 08. Ini kita belum tahu nih, teman-teman nih. Oh gitu ya? Tugasnya itu apa sih Tim Sus 08 itu? Jadi kan waktu pasca beliau sebelum beliau ini ya presiden ya, masih Menteri Pertahanan kan, saya sering ketemu beliau lah. Jadi beliau bilang, Fauka, ya Pak, nanti kalau saya jadi presiden kamu harus bantu saya, ya kan gitu. Oh siapa? Nah, pas beliaunya sudah menang ya kan, tapi waktu itu belum dilantik ya kan, saya masih ingat ketemu di Ambalang, saya dirangkul sama beliau. Fauka, nanti kamu bantu saya, ya kan, kamu harus bantu pekerjaan saya, ya kan. Dari situ kan saya kan ikut beliau ini udah lama, ya kan. Dengan beliau menyampaikan seperti itu, kalau sebelum presiden yang berbicara Menhan, pada saat sudah presiden ya, yang berbicara kan langsung presiden, ya kan. Saya langsung peka terhadap apa yang disampaikan beliau. Oh siapa? Setelah nanti saya akan bikin tim sus, ya kan, untuk membantu Bapak dalam menjalankan roda pemerintahan. Oh ya. Nah, waktu berapa kali saya ketemu beliau, ya kan, di acara-acara pas Gerindra di Ambalang, saya dirangkul, ya kan, dipeluk saya, tepuk-tepuk, Fauka, nanti kamu harus bantu saya. Jadi beberapa kali. Disitulah kita sebagai orang yang sudah lama dengan beliau, saya pikir bukan hanya saya, mungkin orang-orang yang seperti saya yang sudah lama sama beliau pasti sudah paham apa keinginan beliau. Ya kan. Jadi disitulah saya membentuk yang namanya Tim Sus 08. 08 ini kan simbolnya Sandi beliau. Sandinya beliau, presiden. Tapi yang belum kami tahu, bantuan atau dukungan seperti apa yang diberikan Tim Sus 08 ini kepada presiden? Kita ikut mengawasi
ya kan, memantau, memonitor kebijakan-kebijakan presiden apakah sudah dijalankan oleh stakeholder, ya kan, atau belum, ya kan. Karena kan beliau ini memimpin kan pada saat ibaratnya kondisi bangsa Indonesia ini kan tahu sendiri kan. Ibaratnya orang sakit itu kan udah complicated lah. Ya kan? Ya kan, nggak mungkin beliaunya akan bekerja sendiri. Beliau perlu orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dekatnya beliau, ya kan. Itu kan harus bisa membantu mengawasi, ya kan. Meskipun mungkin sudah ada beliau bentuk departemen-departemen atau kementerian-kementerian, tapi kan beliau kan perlu pembanding, ya kan. Kan kadang-kala dalam suatu institusi atau apapun, kalau kita bertanya kepada anak, kamu udah bener? Wah sudah Pak, kadang-kala ABS saja. Iya benar. Ya, padahal belum dijalankan. Sering terjadi itu. Kalau kan itu sering terjadi kan. Kata anak Medan Bang, bikin sur katanya. Bener gak? Bener. Hanya supaya membuat Bapak supaya senang, ya kan. Makanya kan perlu ada tim yang ibaratnya pembanding kan, yang ibaratnya tidak ada kepentingan apapun. Iya. Sekarang kalau misalnya dalam suatu kementerian atau tanya anak buahnya, wah udah beres Pak, padahal belum beres. Karena mereka hanya ingin dipuji, mereka hanya ingin dinilai baik, padahal belum tentu baik kan. Jadi harus ada tim yang independen. Ya. Berarti termasuk menyerap aspirasi juga ke bawah, Bang. Misalnya ada program presiden concern soal gizi, soal pangan, itu langsung tim sus 08 turun, lalu mengumpulkan data, menyampaikan. Supaya untuk pembanding saja. Iya. Seperti ini masalahnya ini kan gitu. Kita bantu juga pihak kepolisian, ya kan, pihak mungkin TNI. Kita tim sus sudah berhasil bongkar masalah judi online, ya kan. Ya. Waktu kemarin kita sampaikan ke ke Bareskrim, kita kerjasama, ya kan. Itu ya kan banyak masalah korupsi, ya kan. Ya kita membantu. Berapa personil Bang di tim sus ini? Ya ada lah. Rahasia Bang. Rahasia. Kita kan salah satu loyalis. Aku kali. Abang juga. Berarti Bang perwira TNI tim sus ini? Iya, saya melibatkan. Atau ada sipil juga? Ya, ada sipil, ada gabungan, kayak gitulah. Ya kan, itu aja. Kan harus orang yang punya integritas kan. Siap. Bang, ini masuk dalam momentum 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo. Ada banyak anasir, ada banyak kesimpulan baik di lini masa sosial media maupun di media mainstream. Sebenarnya arah bangsa ini mau dibawa kemana sih sama Pak Prabowo? Abang yang tahu, ikut sama beliau, apa sih yang diinginkan Pak Prabowo bangsa ini sekarang? Kan beliau itu sebenarnya mempedomanin yang Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, ya kan? Bahwa semua kekayaan alam tanah air digunakan, ya kan, sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kan. Di Paradoks Indonesia itu detail, Pak. Iya kan itu. Kalau kita berbicara itu berarti kan beliau ingin rakyat Indonesia ini makmur. Rakyat Indonesia ini sejahtera. Tidak ada kemiskinan. Bangsa kita ini bangsa yang dihormatin. Bukan hanya di Indonesia sini ya, bukan hanya di Asia tapi dunia. Dan itu mungkin sekarang Anda udah bisa ngelihat sendiri. Itu pedomannya beliau itu hanya itu. Ya kan? Bagaimana kita negara kaya tapi kok kita miskin? Nah, itu kan ini ya, kalau dipikir kan sesuatu yang tidak masuk akal. Benar. Berpuluh-puluh tahun, ya kan? Nah, itulah yang membuat beliau itu benar-benar fight, berjuang untuk rakyat. Ya kan, menyelamatkan aset negara, ya kan, menyelamatkan sumber daya, ya kan. Itu yang sebetulnya yang membuat beliau arah bangsa ini kalau ditanya mau dibawa kemana, ya di situ. Beliau ingin rakyat Indonesia sejahtera, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, ya kan? Bangsa Indonesia dihormatin. Itu. Demonstrasi akhir Agustus. Kacau di beberapa kota besar. Pak Prabowo statement, ada yang mau mengadu domba, ada yang mau memecah belah. Siapa yang dimaksud Prabowo kira-kira, Bang? Jadi gini,
Atau ada campur tangan asing atau gimana, Bang? Karena gini ya, kalau ditanyakan campur tangan asing udah pasti ada. Dari dulu itu. Ya kan? Karena asing ini nggak ingin bangsa Indonesia ini gede. Bangsa Indonesia ini besar nggak mau. Karena kalau bangsa Indonesia ini besar bahaya buat mereka. Ya kan? Kan gitu. Sangat membahayakan. Karena Indonesia ini kayanya minta ampun. Kalau kita makmur, makanya bisa tata kelolanya sumber daya kita, kekayaan alam kita bisa dikelola dengan baik. Yang ini yang akan dilakukan Papua, kita akan menjadi negara yang sangat-sangat besar ditakuti. Macan Asia. Macan, bukan hanya macan Asia sekarang kan udah terbukti. Apa sih yang dimaksud macan Asia? Ya ini kan. Kita negara yang kaya, ya kan. Sumber daya alam, air, darat, ya kan. Udara, hutan, wah gila. Hanya tata kelolanya aja kan. Karena perlu seorang pemimpin yang bisa mengelola ini kan, agar supaya Indonesia ini bisa benar-benar maju gitu. Iya kan? Kan itu. Itu bikin geger juga tuh, Bang. Saya tidak akan bela Jenderal TNI Polri yang backing tambang ilegal. Itu bikin gemetar semua tuh, Bang. Loh iya. Karena beliau kalau udah ngomong kayak gitu berarti beliau tahu. Karena kan matanya beliau kan banyak. Ya kan? Ya termasuk dari kita masukannya kan. Kan gitu, ya kan? Itu. Soal profil presiden, Bang. Abang sebagai orang yang udah berpuluh tahun lah ya ikut beliau, mau dari tempat paling krisis itu medan perang, termasuk sekarang sudah menjadi presiden. Kalau Abang melihat karakter kepemimpinan beliau itu seperti apa sih? Relasinya dari pimpinan ke anak buah itu? Karena beliau ini seorang yang perfect ya. Segala sesuatunya beliau ingin yang terbaik. Kalau bicara nasionalisme udah nggak usah diragukan lagi lah. Jadi kenapa saya bilang beliaunya ini perfect dan segala sesuatunya ingin yang terbaik? Salah satu contoh, beliau pada saat itu waktu saya ikut beliau tahun 93 itu kan beliau dan Pusdik. Ya, dan Pusdik Paksus dulu namanya dan Pusdik. Sekarang kan beda karena udah bintang 1 ya kan. Jadi dan Puslat ya kan. Kalau dan Pusdiklat lah. Kalau dulu masih kolonel kan. Salah satu contoh misalnya. Kenapa saya bilang beliau ini ingin yang terbaik? Yang terbaik itu berarti kan prajuritnya. Berarti skill, kemampuan semua harus yang terbaik, harus lebih. Beliau kan orang yang suka roadshow ke Amerika Special Forces, SAS ini hanya untuk membandingkan. Mereka ini dengan prajurit saya ini sudah sejauh mana sih? Kemampuannya udah melebihi mereka atau belum gitu. Jadi contoh di dalam Pusdik pendidikan latihan ya, itu kan kita digembleng, ya kan? Baik itu dalam bidang skill, kemampuan fisik, ilmu, ya kan? Kemudian akademis, ya kan? Untuk bisa yang terbaik itu berarti beliau melihat prajurit itu nggak boleh lapar, gizinya harus bagus. Setiap dan sekolah, misalnya ya kamu paparan untuk kegiatan latihan besok untuk siswa. Di situ sampaikan, Pak ini biayanya misalnya sekali latihan 100 juta. Menu makan ini. Beliau bilang, saya tambah kamu 100 juta lagi jadi 200 juta. Tapi saya nggak mau prajurit saya, anak didik saya kelaparan. Kamu makan harus ayam separuh, daging harus tebal. Harus ada vitamin. Itu beliau. Jadi dari 100 ditambahin 100 nih kamu. 200 juta saya dukung. Tapi ya kamu jangan terus kemudian dengan 200 juta itu terus prajurit saya, anak didik saya kamu telantarkan. Makanya beliau setiap berkunjung yang dilihat dapurnya dulu. Gimana? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan makan bergizi. Ya. Bab khusus. Iya kan? Ya, itu. Jadi itu beliau
pengen yang terbaik. Aku pun pengen lah jadi anak buah presiden. Tambah 200, 100 tambah. Ya kan? Jadi begitu. 100 bisa beli. Tapi ingat rumah. Kamu kalau nanti saya cek terus kamu uang itu pakai, terus nanti beliau ngecek di dapur loh. Kemarin saya kasih uang tambahan. Barangnya tak ada. Kamu korupsi. Wah itu habis. Marah beliau. Makanya beliau nggak suka dengan orang-orang yang korupsi itu dari dulu, bukan sekarang aja. Karena beliau nggak suka, paling anti itu. Paling anti Bang. Wah, anti. Sayang betul beliau sama sayang. Dan itu beliau keluar uang sendiri. Dana pribadi? Kalau perlu dana pribadi. Untuk yang terbaik ya. Itulah beliau. Pantas beliau banyak pengikutnya. Iya kan? Contoh lagi nih, Mount Everest. Ya. Sejarahnya Mount Everest. Waktu itu beliau tahu bahwa negara tetangga kita sudah menyiapkan tim untuk Everest. Dia sudah menyiapkan waktu antara Pak Prabowo dengar ini mereka itu sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Waktu itu tinggal ada waktu berapa bulan, ya kan, untuk mereka naik. Kita cuma punya waktu misalnya 5 bulan. Perbandingannya. Akhirnya beliau karena nasionalisme tinggi, wah gila kita negara besar, masa kita kalah? Panggil, gabungkanlah Wanadri, Kopassus. Gembleng di situ. Datangkan pelatih yang terbaik dari Perancis. Pendaki yang ketiga. Waktu itu, ya kan? Dia berhasil 3 kali ya, orang Perancis kalau nggak salah. Didatangkan sama beliau dengan uang pribadi. Bayar mahal kan itu. Tapi beliau nggak peduli. Yang penting saya ingin kita lebih unggul dan kita lebih dulu berhasil. Jadi kita hanya waktu 5 bulan misalnya, dia udah duluan kan. Begitu jam J-nya, kita yang sampai, mereka tidak sampai. Itulah jadi nasionalisme dan patriotiknya itu. Termasuk yang aku dengar itu yang 98 pada saat Pak Prabowo itu menyurati lah 3 jenderal itu. Gimana Bang ceritanya? Itu kan kalau kita baca itu sangat nasionalis patriotik sekali kan, membela matranya itu. Kamu baca berita saya itu berarti ya. Ini makanya kita harus jelas. Abang sebagai saksinya itu harus menjelaskan. Iya, dan itu memang saya saksi hidup. Saya ingat waktu itu pagi-pagi. Beliau itu pakai celana pendek, masih kaos oblong. Warna putih itu. Turun dari lantai atas itu, cendana 7 kan. Dek. Baukah? Wih. Dulu kan manggil saya Bung. Woi Bung. Pak Prabowo manggil Bung? Iya, woi Bung. Siapa? Sini. Kamu duduk. Jadi waktu itu saya berdua. Di cendana 7 ada meja di depan itu kan. Di sini karpet. Saya duduk di situ. Ya kan, duduk di situ. Beliau bawa pulpen sama kertas AVS. Beliau bilang, Pak saya mau bikin surat untuk 3 jenderal. Waktu itu Menhan Kampangap, Kasospol dan dan Asintel ya. Bang, tunggu dulu Bang. Teman-teman torpedo nih Gen Z Bang. Cendana 7 itu tempat apa itu? Cendana 7 itu dulu Pak Harto kan tinggalnya di Cendana kan. Ada Cendana 1, 2 ya kan. Cendana 5, Cendana 7. Cendana 7 itu Pak Prabowo dan Bu Titi dulu tinggal di situ. Kalau Pak Harto kan kalau nggak salah Cendana 5 atau berapa itu ya kan. Waktu masih presiden itu. Presiden. Lanjut Bang. Ya kan. Itu jadi waktu itu berarti kan masih Pak Harto ya presidennya. Ya. Jadi beliau bilang, Fauka saya mau nulis surat untuk ini 3 jenderal itu. Ya kan. Nanti kamu sampaikan, kamu bawa. Terus nanti saya tulis surat, kamu koreksi. Waduh, dalam hati saya, beliau bintang 3, saya masih suruh ngoreksi. Dia orang pinter, orang hebat, ya kan. Saya ini siapa ya kan? Ya tapi saya siap-siap aja.
Meskipun dalam pelaksanaannya ya saya cuma baca gitu, nggak saya koreksi. Saya bilang siapa? Bang, aku potong sedikit. Begitulah open mindednya Pak Prabowo atas pendapat orang lain ya Pak? Iya. Makanya Jenderal minta pendapat ke Letu. Iya. Itu coba luar biasa kan? Dan disitulah beliau tulis surat. Saya nggak akan ceritakan itu, tapi di situ yang perlu saya garis bawahi adalah apa namanya? Waduh, saya nggak apa, karena terharu saya patriotismenya beliau itu. Jadi beliau menyampaikan tentang 98 kerusuhan, tapi beliau bilang di situ kalimat yang saya bangga ya kan, dan membuat saya merinding itu adalah beliau katakan bahwa kepada 3 jenderal itu bahwa janganlah korbankan Kopassus, janganlah korbankan TNI. Kopassus adalah milik rakyat Indonesia, TNI adalah milik rakyat Indonesia. Kalau mau dikorbankan, korbankanlah Prabowo Subianto saja. Itulah saya merinding, saya mau menangis karena begitu hebatnya beliau, patriotismenya beliau ya kan. Pada saat itu lebih mencintai bangsanya daripada dirinya sendiri. Ya kan, lebih mencintai institusinya daripada dirinya sendiri. Itulah yang orang tidak paham. Itu cintanya beliau patriotik. Ya. Itu ada juga Bang, ini relevan dengan politik. Ada juga yang menyebutkan di luar sana, Presiden Pak Prabowo itu sudah kalah 3 kali, masih mau maju lagi. Apakah itu karena ambisi atau seperti apa bilang, karena dia cinta dengan negara itu? Iya. Kalau orang bilang kan ambisi, kalau saya melihatnya bukan ambisi. Beliau tidak ambisi dengan kekuasaan. Tapi beliau kenapa jatuh bangunnya? Karena apa? Beliau adalah orang yang cinta tanah air. Cinta rakyat Indonesia. Selama ini beliau melihat begitu negara kita kaya. Tapi kenapa kok rakyatnya miskin? Kita di luar dihina. Kita dibilang bangsa monyet. Ya kan? Ini yang membuat beliau Indonesia ini harus disegani, harus dihormatin. Rakyat kita harus sejahtera. Rakyat kita nggak boleh kelaparan. Kita harus dihormatin oleh dunia. Bangsa kita ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang cerdas. Kita bangsa yang hebat. Itu yang membuat cinta tanah air, itulah yang membuat beliau jatuh bangun. Karena rasa cinta tanah air. Cinta tanah air berarti cinta terhadap rakyatnya. Iya kan? Begitu negara kita kaya. Tapi kenapa kok rakyatnya susah ya kan? Ini yang membuat beliau ingin, saya harus berjuang terus, berjuang. Berjuang ini bukan untuk dirinya, tapi berjuang untuk rakyat Indonesia. Itulah jiwa patriotismenya. Karena itu tadi beliau ingin Indonesia menjadi yang terbaik. Kalau prajurit yang terbaik, kan gitu. Bang, soal yang Indonesia harus menjadi bangsa yang terbaik. Terakhir beberapa pekan lalu, soal Palestina kembali disinggung oleh Pak Prabowo. Apa sih yang dipikirkan oleh Pak Prabowo tentang bangsa Palestina? Kita tahu secara historis salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya sikap pikiran Pak Prabowo tentang Palestina ini apa sih Bang? Kan di situ kita bisa melihat bahwa terjadi genosida kan. Anak kecil dibunuh, mereka tidak berdosa, kelaparan. Sementara beliau juga merasakan rakyat Indonesia seperti itu. Itu lebih parah lagi. Terus tidak ada. Di situ Palestina berbicara, mayoritas negaranya Muslim. Tapi tidak ada negara-negara Muslim yang benar-benar berjuang untuk Palestina. Terus kalau tidak, beliau siapa lagi akan berjuang? Beliau memperjuangkan harkat martabat sebagai manusianya. Ya kan? Kan itu yang bukan masalah negaranya, tapi di situ terjadi genosida, pembunuhan. Anak kecil tidak berdosa, kelaparan, tapi kok tidak
tidak ada negara, semua hanya bisa ngomong doang. Iya, dukung Palestina, tapi tidak berbuat. Kemana arahnya Bang ini? Kan ibaratnya kan begitu ya kan, hanya bisa seperti banyak dunia pun ya kan. Makanya rasa itulah yang kemudian membangkitkan beliau, harus Palestina ini harus ada yang memulai untuk membela. Dan beliau konkret Bang ya, beliau konkret. PBB itu. Iya kan, dan kan ibaratnya beliau pun berjuang Palestina kan bukan pada saat presiden, waktu Menhan pun ya. Itulah yang beliau lakukan. Kita tidak usah banyak bicara. Apa yang bisa kita perbuat, itu dulu yang kita perbuat. Kita berbuat yang kecil nggak masalah, yang penting kita berbuat. Jangan hanya bisa berteriak-teriak tapi tidak berbuat. Talk less, do more. Maksud Abang ada yang kemarin teriak-teriak, sekarang malah mingkem begitu Bang? Ya sekarang kan begini, saya sendiri kan heran. Kemarin sebelum Palestina merdeka ya, karena presiden kita harus bangga karena itu, karena peran dunia mengakui ya, karena itu perannya presiden kita ya kan, Pak Prabowo Subianto. Tapi begitu beliau sudah bisa membawa Palestina merdeka, tidak ada orang-orang yang kemarin berteriak tentang Palestina yang saya belum lihat ya, ini apa saya yang salah baca, tapi belum pernah saya lihat baca mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Nggak ada. Saya nggak tahu kenapa. Siapa mereka ini? Ya saya nggak tahu ya. Mungkin kalian tahu sendiri ya kan. Minimal ya kan, terima kasih Pak Prabowo ya kan. Sudah saya bangga. Ya nggak usah bilang saya bangga, nggak apa-apa. Tapi terima kasih. Udah memperjuangkan kita pun sama ya kan. Tapi nggak ada. Makanya saya berpikir ini mereka ini benar-benar berjuang atau tidak kan gitu. Atau menjadikan isu Palestina itu hanya untuk kepentingan kepentingan politiknya dia. Tapi manakala ada orang yang sudah bisa membantu memerdekakan Palestina, tidak ada ucapan respect, terima kasih atau apapun, ya kan? Nah ini yang kita sayangkan. Inilah gimana kita menjadi bangsa yang kuat, ya kan? Masih bab geopolitik Bang, tadi soal Palestina, sekarang soal MBG. Bahwa ada kekurangan di sana sini, oke lah. Tapi sebenarnya maksud dari presiden begitu getol mengkampanyekan, mengglorifikasi program ini sebenarnya apa sih Bang? Karena dalam kampanyenya beliau udah menyebut program ini. Tapi kita tarik lagi dalam sejarah dunia, emang perang udah diambang mata Bang. Apa sih Bang sebenarnya misi utamanya Bang? Ya kan tadi yang saya bilang, untuk bisa menjadi bangsa yang kuat, berarti rakyatnya kan harus kuat juga. Rakyat kuat itu berarti harus nggak kelaparan. Rakyat kuat itu berarti anak-anak generasi penerus kita ini kan kuat, ini nggak bisa hanya 5 tahun, 10 tahun. Pada saat beliau mimpin presiden, bicara kuat ini sampai 5, 10, 15 sampai. Ya kalau kita generasi muda kita, anak-anak kita, ya kan, tidak ibaratnya tidak diberikan gizi yang baik. Beliau melihat data bahwa kemiskinan kita ini sangat tinggi, ya kan, anak-anak yang nggak sekolah, anak-anak miskin, masih kecil udah kerja, masih kecil udah mencari uang sendiri, nggak sekolah, ya kan. Karena bapaknya yang susah, yang miskin, ya kan, makan hanya pakai garam ini. Ya. Terus gimana kita akan menjadi bangsa yang kuat kalau generasi muda, anak-anak kita terus kelaparan, ya kan? Gimana dia mau sekolah, mendengarkan gurunya kalau dia lapar, menahan lapar, ya kan? Logis itu. Bener kan? Dia akan bisa mendengarkan gurunya mengajar kalau dia kenyang, perutnya terisi. Kalau dia lapar nggak akan bisa. Gimana kita, itu dari situlah yang membuat beliau, oh ini anak-anak kita, ini generasi penerus kita nanti harus menjadi anak-anak yang sehat. Untuk sehat berarti makannya harus baik.
Gizinya harus bagus. Terlepas terus ada ini kekurangan, ya itu kita benahi. Orang ini program baru. Bukan berarti terus kemudian menjustis bahwa itu program tidak bagus, nggak boleh. Kecuali seluruh anak-anak yang makan itu terus kemudian kena. Ya kan, ini kan hanya kasuistis. Berarti kan ada beberapa yayasan atau dapur yang tidak benar di situ, ya kita hukum, ya kan, kita evaluasi. Bukan berarti terus kemudian kita berhentikan lah. Sekarang dari makan bergizi aja, beliau kan konsep ada banyak lapangan pekerjaan di situ, uang berputar di daerah, uang ekonomi berputar, ekonomi kerakyatan, telur berarti bertambah, daging semuanya, ya kan, petani akhirnya. Kan ini kan ekonomi kerakyatan, semuanya di situ berputar. Bener gak? Bener. Kan itu dulu. Jangan terus kemudian mana 1 tahun ada yang bicara rapotnya meletus, tolak ukurnya dari mana? Iya gak? Bener, itu bener. Jadi generasi, jadi untuk menjadi negara yang kuat ya generasi muda kita ini dulu yang harus, ya kan, kita ini ya kan gitu. Bener. Tapi terlalu banyak, Bang. Ternyata niat presiden itu bagus, termasuk kalau kita lihat flashback ke sejarah, Pak Prabowo ini dianggap sebagai pengkhianat, dianggap sebagai penjahat HAM. Kita baru ingat juga nih, Abang menulis sebuah buku. Di situ Abang menjelaskan bahwa fakta itu salah. Bisa nggak Abang jelaskan apa sebenarnya? Karena perspektif kita itu belum hilang dari narasi-narasi yang dicekokin pada kita itu. Terutama saya milenial. Dan di buku Abang itu apa? Ada perspektif apa? Pahlawan itu, pahlawan yang dipecundangi. Ini kan sebetulnya nggak boleh kupas dulu ya, tapi sedikit disentil dikit. Kalau bahasa anak Jaksel, spill. Ya, spill. Pada saat itu kan situasinya kacau nih, 98. Ya, benar ya? Benar. Kamu mungkin udah baca bahwa tidak ada satupun jenderal yang ada di Jakarta kecuali Pak Prabowo, benar nggak? Yes. Benar. Hah? Kami mendengar itu. Dengar nggak itu? Dengar dan baca. Semuanya ditarik ke Malang, ya. Tarik ke Malang, yang ditinggal cuma siapa? Pangkostrat, Pak Prabowo Subianto. Nah, menurut perspektif kamu, kira-kira beliau ini akan dikorbankan nggak terhadap kejadian itu? Yang lain dibawa, yang ditinggal cuma harusnya Pangdam itu. Panglima perangnya Kodam Jakarta ini kan Pangdam Jaya. Tapi Pangdam Pak Safri tarik juga ke Malang kan, nggak ada di Jakarta. Padahal situasi Jakarta udah chaos. Iya. Menurut nih, aku tanya kalian nih, Mas, ya kan, Genjet nih, ya kan? Ya. Menurut kamu nih, mata penglihatan kamu ada sesuatu yang salah nggak di? OTW ditumbalkan, Bang. Nah, bener nggak? Iya. Berarti kan Pak Prabowo akan dikorbankan kan terhadap masalah itu kan? Ya. Di dalam SOP, ya, situasi dalam keadaan chaos. Ada SOP yang harus kita pedomani, terutama adalah kaum militer. Yang perlu kita selamatkan pertama adalah 3. Simbol negara. Simbol negara ini ada 3. Nah, kamu Genjet tahu nggak simbol negara? Kepala negara. Ayo. Ya nggak ngerti kan? Makanya nih aku ajarin. Iya, ajarin. Ada 3 simbol negara. 1 bendera, 2 istana, 3 presiden. Ya. Ini simbol negara. Situasi negara dalam keadaan chaos ini dulu yang diselamatkan. Suatu negara di negara manapun. Karena kalau simbol negara ini sudah jatuh, bendera merah putih diturunkan, presiden disandra, istana dihancurkan, udah nggak ada Indonesia. Ya. Pak Prabowo di situ sebagai, meskipun sebagai
jadi sebagai Pangkostrat. Tanggap kan, ini harus diselamatkan. Makanya yang dilindungin istana, ditaruhlah tank. Karena beliau ngelindungin supaya nggak dibakar. Bendera merah putih di situ tidak turun, presiden diselamatkan. Kalau ini istana dirusuh terus dibakar, presiden disandra, bendera turunkan, kira-kira gimana, hancur nggak? Negara, simbol negara ini udah nggak ada. Hah? Hancur. Nah, ya kan? Berarti menurut kamu beliau ini pahlawan atau bukan? Mempertahankan itu lah, ya. Pahlawan atau bukan? Pahlawan harus. Harusnya pahlawan kan? Nah sudah. Karena apa? Menjaga simbol negara itu. Sementara yang lain nggak ada. Itulah yang dibilang beliau katanya mau kudeta, salah. Dengar tuh teman-teman Torpedo. Menarik. Nanti baca bukunya ada, ya kan? Beli. Di situ kupas tuntas habis. Masa beli, Bang? Oh iya, nanti dikasih ya. Kamu temenmu, kalau kamu saya kasih. Ada itu nanti, ya kan ada itu. Tapi nanti sebenarnya nggak harus dijual lah, Bang. Itu harus ya, dikasih tapi kan gratis, ada disebarin penulis yang ini kan. Ya. Karena itu kan. Kalau yang lainnya mungkin nanti kan bisa dikasih. Ya. Tapi itu, jadi itu, ya kan. Jadi ya seharusnya beliau kan pahlawan, makanya nanti baca buku yang akan terbit itu, ya kan. Ya kan, ini lagi dicetak nanti. Yep. Silakan beli itu, ya kan. Nah, di situ nanti jelas itu rinci itu, ya kan. Karena sesungguhnya beliau adalah pahlawan. Pahlawan. Cuman ya pahlawan yang dipecundai kan, rela itu. Paten. Bang, ini hantu laut Torpedo. Jadi pertanyaan yang kita kumpulin dari netizen, Bang. Oh iya, nanti akan disampaikan. Jadi bukan cuma TNI yang punya hantu laut, Bang. Torpedo juga. Oh enggak, Bang. Dan panjang-panjang. Satu aja. Ngeri kali. Aduh. Bang. Saya, Bang, izin Bang, dari paten beberapa... kali nih kalau orang Medan bilang. Paten kali nih. Dari beberapa pertanyaan dari netizen yang kita saring, ada satu yang paling sering, yaitu Pak Presiden Prabowo dikenal dengan sebutan, kalau kita mengambil analogi dari pasar bursa ya, my word is my bond. Jadi sangat kita tidak pernah mendengar cerita bahwa Pak Prabowo ini mengingkari apa yang dia ucapkan, gitu loh. Nah, kita ingin cross check nih kepada Bang Fauka, apakah itu potret dalam sifat Pak Prabowo yang memang tidak pernah mengingkari apa yang dia ucapkan, atau seperti apa? Silakan, Bang, diceritakan. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang sabdo pandito ratu, wis. Maksudnya itu apa yang diucapkan itu insya Allah akan dibuktikan. Kan sebetulnya kalian udah bisa lihat waktu konsen beliau Pilpres, ya kan, akan memperjuangkan apa pasal Undang-Undang Dasar pasal 33, ya kan, ayat 3 tentang apa namanya, bahwa seluruh, ya kan, kayak akan dipergunakan untuk sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, pemberantasan korupsi, ya kan, meningkatkan lapangan pekerjaan, ya kan, terus mengentaskan kemiskinan, kan itu kan ini kan semuanya udah terjadi. Makan bergizi untuk itu, mengentaskan kemiskinan, ya kan, terus mencerdaskan kehidupan bangsa, kan ini benar nggak? Di dalam undang-undang mencerdaskan kan itu semua ada. Sekolah rakyat SR gratis tuh. Orang-orang, anak-anak yang nggak sekolah, yang tidak mampu, ya kan? Beliau bikin sekolah rakyat. Di situ mereka akhirnya yang tadinya nggak sekolah menjadi sekolah. Ini kan salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa. Benar nggak? Ya kan? Terus kemudian makan bergizi, sama. Ya kan? Mengentaskan kemiskinan, kelaparan. Ya kan? Kan dijalankan itu, korupsi, udah tahu sendiri. Ya kan? Mega korupsi yang dulunya nggak berani. Sama beliau sikat. Ya kan, sudah terbukti semua. Itu yang tadi Anda tanyakan kepada saya, ya kan? Apa yang beliau sampaikan, dia beliau akan buktikan, dan itu sudah kan. Benar nggak? Dan sepengetahuan dan dari interaksi sosial Bang Fauka terhadap Pak Presiden, pernah nggak beliau
kalau kita bilang tidak menepati apa yang dia ucapkan? Saya pikir belum pernah, karena selama saya ikut beliau itu, yang tadi saya sampaikan bahwa beliau ingin prajuritnya terbaik dibuktikan, ya kan? Selama menjabat Danjen, penggemblengan, ya kan? Dulu di Timur Timur prajuritnya digembleng, berangkat ke sana berhasil, Mapenduma, pembebasan sandera, berhasil, karena kan prajurit-prajurit beliau yang terbaik kan, di samping beliaunya juga terbaik, menurut saya, kan semuanya dijalankan. Menurut saya belum ada yang ini, termasuk dulu beliau waktu Danjen itu, bagaimana beliau ingin prajurit-prajuritnya itu punya rumah sendiri yang tidak di asrama, beliau bikin. Dan ini sekarang juga dijalankan sama beliau, program itu. Pensiunan, ya kan, PNS segala macam akan mendapat rumah, ya kan, gratis. Semuanya dijalankan. Karena bagi beliau, bagaimana rakyat Indonesia ini, ya kan, menjalankan sesuai dengan undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, ikut ketertiban dunia, ya kan, semuanya udah dijalankan. Palestina, itu udah semuanya kan beliau jalankan. Jalankan. Tapi aku penasaran bang, apa itu? Abang sebagai orang yang lama ngikut, kalau dimarahin beliau biasa dikasih duit ya? Bener nggak sih? Ya habis dimarahin ditanya, ya kan, kamu Fauka punya duit gak? Gitu. Meskipun gitu kita siap, ada Pak, siap, ada. Beliau orang yang sangat konsen ke sana juga, perhatian, ya kan, kepada, dan kita harus respect lah. Jadi kita sebagai anak buahnya yang lama, keinginan beliau itu nggak usah diperintah. Inilah keinginan beliau itu. Jadi nggak usah diperintah. Kamu udah ikut saya lama, kamu pasti udah tahu keinginan saya apa, sudah jalankan. Yang penting untuk kepentingan umat umum, bangsa, rakyat. Jangan untuk kepentingan pribadi. Itu. Jadi beliau pun memimpin pengennya begitu. Udahlah, kamu saya angkat menteri, saya jadikan jenderal ini. Nggak usah bertanya lagi, kamu sudah tahu tupoksimu apa, ya kamu jalankan. Jangan lagi bertanya, Pak, tugas saya apa. Nggak usah. Terus saya buat apa kamu? Saya angkat jadi ini, saya jadi, karena masih bertanya kan. Pusing. Benar nggak? Benar. Itulah, ya kan. Mengajar gitu. Top. Guys-guysku, Abraham Lincoln bilang, kalau ingin tahu karakter seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Dan waktu 1 tahun, menurut aku agak kurang fair untuk mencibir, merendahkan, dan memvonis pemerintahan Pak Prabowo. Kita tunggu, waktu masih berjalan, dan yang pasti apa yang diucapkan hari ini, waktulah yang akan mengujinya. Kita kembali di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.